Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Pesantren Ramadan, siswa dan siswi SMK Gelora yang insyaallah kita semua diberikan kesehatan dan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Tema untuk tausiah hari ini memahami fatwa MUI tentang sholat di rumah atas wabah COVID-19 yang telah melanda bangsa kita ini. Baik, fatwa itu adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti. Mufti itu adalah ulama yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan pendapat atau teks tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang alim. Sedangkan orang alim itu adalah orang-orang yang berilmu. MUI itu majelis, singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu di bawah naungan pemerintah. Baik, jadi apa yang harus kita lakukan ya terkait COVID ini? Kita harus tentunya mengikuti fatwa dari MUI, keputusan dari Majelis Ulama Indonesia atas terkait wabah COVID-19 yang melanda negeri ini. Jadi kita ikutin saja fatwa Majelis Ulama karena mereka sudah yang ahli di bidangnya, adalah orang-orang yang berilmu. Ketika kita ikuti tentunya nanti sudah ada pertanggungjawaban di kelak di yaumil kiamah, di akhirat nanti. Sedangkan apa sih itu yang sering disebut virus atau wabah? Wabah itu penyakit menular atau virus ya, yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu. Populasi manusia bisa disebut atau hewan ya, dalam suatu periode waktu tertentu. Ya mungkin di Indonesia dulu pernah kita dengar virus flu burung ya, atau demam berdarah yang bisa menular ya, itu juga yang disebut virus ya. Nah, sedangkan virus COVID ini virusnya sudah mendunia ya, bukan hanya di Indonesia. Nah, sejak pertama kali virus ini ditemukan di kota Wuhan di negara Cina, terus berkembang ke negara-negara lain ya, sehingga sampai di negeri kita di Indonesia. Ya, itulah adalah yang disebut virus atau sudah disebut pandemi ya. Pandemi itu sudah skala dunia ya. Sudah banyak negara-negara yang terkena wabah tersebut. Dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, kita ambil dari kutipan hadisnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahun itu wabah ya. Jadi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun yaturji ta'ala Allah azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirrum minhu. Ta'un itu wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, dan pula kamu itu dan jangan pula kamu lari daripadanya. HR Bukhari dan Muslim dari
Usmah bin Zaid. Jadi ini hadis sahih yang dikeluarkan ya dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kita melaksanakan sholat di rumah, baik itu sholat taraweh, sholat Jumat, mungkin sampai sholat Idul Fitri. Jadi kesimpulannya ya dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bagaimana cara nanti kita melaksanakan sholat taraweh ya atau tadarus tilawah Quran bisa kita lakukan di rumah ya. Itu sholat tarawih hukumnya sunnah ya, bisa kita laksanakan atau kita bisa lakukan ya 8 rakaat ya, 4 kali salam dengan 3 witir ya. Niatnya kalian bisa mungkin sudah tahu ya, usolli sunatan tarawih rakatin mustaqbilat kiblati ada lillahi ta'ala. Kalau kalian sendiri tinggal atau menjadi makmum atau menjadi imam ya, tinggal diganti aja ya, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sholat Jumat ya, terus selanjutnya kesimpulannya kita bisa sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur ya, 4 rakaat. Jadi ini juga pernah Rasulullah praktekkan ya ketika dalam suatu wabah, ini bisa diganti dengan sholat Jumat ya. Begitu juga dengan sholat sunnah taraweh. Dulu Rasulullah bahkan pernah melaksanakan sholat yang pertama, kedua, dan ketiga kalinya di rumah. Jadi menunjukkan bahwa sholat taraweh itu bisa dilaksanakan di rumah. Nah, kita bisa ambil dari hadis kenapa kita bisa sholat di rumah. Nabi SAW bersabda yang artinya janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Jika kalau kita datang ke masjid, kita tidak tahu orang itu terjangkit wabah atau tidak ya, terus tidak melaksanakan social distancing, tidak bisa menjaga jarak ya, ketika dia terkena wabah dan wabah itu bisa menular kepada kita. Nah, maka hadis ini jelas diriwayatkan oleh HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ini hadis sahih. Janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat ya. Terus itu harus kita laksanakan ya. Kita harus ikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Tentunya orang yang sudah ahli di bidangnya, secara keilmuan fikihnya sudah paham ya. Kalian kita ini ya tidak lebih punya ilmu gitu. Jadi nanti sudah dipertanggungjawabkan sampai di akhirat kelak ya. Nah, terus selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita butuh ikhtiar. Ikhtiar ini juga terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap menjaga kesehatan dalam tubuh kita, menjaga imunitas tubuh kita, ini penting sekali. Jadi untuk mencegah coronavirus ini, untuk memutus rantai virus ini, kita harus di rumah laksanakan sholat di rumah ya, agar mata rantai virus ini bisa tidak menyebar ke orang banyak. Bagaimana cara ikhtiarnya? Ada 2 hal yang harus kita maksimalkan terkait dengan virus COVID-19. Yang pertama, kita harus sadar bahwa di dalam autonomi tubuh manusia ada 3 bagian. Ini yang diinfokan dalam Al-Quran. Ada fisik, ada jasad, ada akal, ada ruh. Mungkin yang dipelajari di dunia kedokteran hanya fisik saja. Sedangkan yang dipelajari di dalam autonomi adalah akal. Dan bagaimana cara agar tubuh kita sehat dengan memasukkan nutrisi-nutrisi yang baik dan kuat agar akal kita bekerja dengan baik. Fisik kita butuh makanan atau makan makanan yang sehat ya. Turunlah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, surah yang kedua atau surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal,
lagi daripada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi untuk ikhtiar ini kita harus makan yang halal ya, karena jelas di dalam Al-Qur'annya. Jadi hai sekalian manusia, jaga fisikmu, makan yang baik. Tak semua yang diinginkan bisa dimakan. Cari apa yang dibutuhkan, yang membuat fisik kita sehat dan dengan cara yang legal. Nah, jadi tipsnya kalau ingin badannya sehat, kuat, maka kata Allah, tidak semua yang diinginkan bisa dimakan. Yang menyehatkan itu yang dikonsumsi ya. Tapi cari dengan cara yang benar, jangan sampai menyimpang. Akal juga sama ya. Akal ini juga sama, butuh masukan, butuh nutrisi. Apabila tidak diberikan nutrisi, akal ini tidak bisa bekerja dengan baik ya. Maka akan lemahlah cara berpikir kita. Seorang sulit mendapatkan pengetahuan kalau akal kita lemah ya. Apa maknanya dari akal kita ini ya? Maka turunlah surah yang ke-96 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca dari bagian nutrisi akal ya. Jadi akal kita ini bisa bekerja dengan nutrisi yang sehat, dengan mencari pengetahuan dengan cara yang benar. Nah, jadi ketika makanan ini yang kita makan sehat, tentunya pengetahuan yang kita dapat adalah dengan cara yang benar. Maka Allah berfirman, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Jelas di dalam Al-Qur'an, ketika kita mendapatkan makanan dan nutrisi yang sehat, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Pesantren Ramadan, siswa dan siswi SMK Gelora yang insyaallah kita semua diberikan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tema untuk tausiah hari ini, memahami fatwa MUI tentang sholat di rumah atas wabah